Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Iman kepada Kitab-Kitab Allah oleh Darul Aga SPDI. Untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman ketiga. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Menurut bahasa atau etimologi, kata kitab memiliki dua pengertian. Pertama, berarti perintah. Kedua, berarti tulisan di atas kertas, karya tulis. Adapun yang dimaksud iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Selain kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasul, ada juga yang disebut dengan suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Untuk itu mari kita lihat apa perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab adalah lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibukukan, sementara suhuf adalah lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berupa potongan-potongan lembaran dan belum dibukukan. Mari kita simak dalil iman kepada kitab-kitab Allah. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Adapun kitab-kitab yang wajib kita imani adalah yang pertama kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Diturunkan dalam bahasa Ibrani di Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Kitab Taurat ditujukan untuk kaum Bani Israel atau Yahudi. Adapun isi kandungan dari kitab Taurat yakni ada 10 isi. Yang pertama mengenai perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah mensucikan akan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan untuk membunuh sesama. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan untuk mengambil hak orang lain. Selanjutnya mari kita bahas mengenai kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam tepat pada abad ke-10 sebelum Masehi. Diturunkan dalam bahasa Kipti di daerah Yerusalem. Kitab Zabur ditujukan untuk kaum Bani Israel atau Yahudi. Adapun isi kandungan dari kitab Zabur adalah: pertama, pujian penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Kedua, nasihat-nasihat kebaikan. Ketiga, kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Keempat, kisah tentang umat atau kaum terdahulu. Kelima, ungkapan hidup Nabi Daud alaihi salam. Keenam, permohonan ampunan kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud alaihi salam atas dosanya. Yang ketujuh, sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihi salam setelah meraih kemenangan atas musuh. Dan yang kedelapan, zikir dan doa. Baik, kita lanjut ke kitab selanjutnya, yakni kitab ketiga, yakni Injil. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi. Dalam bahasa Suryani di daerah Yerusalem, kitab Injil ditujukan untuk kaum Nasrani. Adapun isi dari kandungan kitab Injil, yang pertama, ajarannya mengenai membenarkan ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang kedua, kisah dan hal yang bersifat gaib serta luar biasa, yaitu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Keempat, menyuruh umat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yaitu ke jalan yang benar sebagaimana yang telah dirintis para nabi sebelumnya. Yang kelima, mengabarkan tentang akan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan pada abad ke-7 Masehi sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab di daerah Arab, yakni kota Mekah dan Madinah. Kitab Al-Qur'an ditujukan untuk seluruh umat manusia. Adapun isi kandungan dari kitab Al-Qur'an berisi tentang ajaran yang pertama, yakni akidah, kemudian ibadah, muamalah, akhlak, dan tarikh. Al-Qur'an merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Qur'an yang isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun. Yang ketiga, yakni muamalah. Al-Qur'an menjalankan tentang muamalah dan hubungan sosial dalam bermasyarakat.
Adapun prinsip muamalah adalah mengajarkan hubungan yang baik antar manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat secara umum. Kemudian yang keempat mengenai akhlak yang mulia. Salah satu tujuan agama Islam adalah untuk menyebarkan akhlak yang mulia, dan di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai ketentuan dalam berakhlak. Yang kelima yakni mengenai sejarah. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang kisah dan cerita umat terdahulu serta memberikan beberapa prediksi masa depan seperti kejatuhan Romawi dan ekspansi ke bulan. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran yang isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Ditinjau dari masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dinamakan surah Makkiyah, sedangkan surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Adapun hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah: pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluknya. Yang kelima, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Dan yang keenam, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan dari kitab-kitab Allah. Baik sahabat sekalian, demikianlah tadi pemaparan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Pergi ke masjid untuk sholat. Sholat berjamaah berlipat pahala. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.